Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa kelas 2D Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Pada video ini kami akan menayangkan tentang dunia mekanika Descartes dan Newton. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Julia Permata, sebagai moderator dan penyaji ketiga, ada Mita Marhatu Soliha sebagai penyaji pertama, ada Iis Karlina sebagai penyaji kedua, ada Muhammad Subhan Aryandi sebagai penyaji keempat, dan Muhammad Dede Juli sebagai penyaji kelima. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. René Descartes, penulislah geometri. Descartes dilahirkan di Le Touturre, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596. Beliau wafat di Stockholm, Swedia pada tanggal 11 Februari 1650. Descartes adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Descartes juga dikenal sebagai Renatus Cartesius. Dia merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting adalah Discours de la Méthode pada tahun 1637 yang menguraikan tentang metode, dan juga ada Meditation de Prima Philosophia pada tahun 1641 yang menguraikan tentang kajian-kajian filsafat pertama. Di dalam kedua karyanya tersebut, Descartes menuangkan metodenya yang terkenal yaitu cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Menurut Bertrand Russell, gelar itu diberikan kepada Descartes karena dialah orang pertama pada zaman modern yang membangun filsafat yang berdiri di atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan rasional. Beliau merupakan seorang matematikawan, fisikawan, filsuf, dan juga teolog. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga mendapat sebutan Bapak Matematika Modern. Beliau juga orang pertama pada akhir abad pertengahan yang menyusun argumentasi yang kuat, yang menyimpulkan bahwa filsafat adalah akal, bukan perasaan, bukan ayat, serta bukan yang lainnya. Descartes. Karya Descartes yang diterbitkan adalah Discours de la Méthode for Being, Chirurgia, Sahijong el Sakhi la Fehi de Dong Slesios. Discourse on the Method atau Discourse on the Method for Property Guiding, Duration and Finding Truth in the Science adalah buku yang ditulis oleh René Descartes dalam bahasa Prancis. Di dalamnya, Descartes menyajikan contoh-contoh pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode yang telah disusunnya. Karya ini dilengkapi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah dioptrique tentang optika, yang kedua ada les méthode tentang meteorologi, dan yang ketiga ada la géométrie yaitu tentang matematika. Karya yang lainnya adalah Principia Philosophiae yang dipublikasikan di Amsterdam, Belanda pada tahun 1644. Salah satu materi geometri analitik adalah menentukan kemiringan posisi suatu garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Beliau memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan dan persamaan linier. Rumus kemiringan itu sendiri adalah Y sama dengan mx ditambah b. Rumus kemiringannya adalah m sama dengan y dikurangi b per x. Banyak ahli matematika mengakui bahwa Descartes sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan, meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa beliau sebagai penemu rumus kemiringan. Oleh karena itu, Descartes mendapat sebutan Bapak Geometri Analitik. Kontribusi yang besar dalam dunia matematika, terutama penemuan tentang geometri analitik, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius.
yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Perjalanan hidup Descartes. Pada tahun 1604 sampai 1612 Masehi, beliau sekolah di Universitas Jesuites de La Flèche yang tampaknya telah memberikannya dasar-dasar matematika modern. Jadi, pada saat itu, Universitas Jesuites adalah universitas terbaik yang memberikan dasar-dasar matematika modern. Setelah itu, pada tahun 1612 Masehi, beliau pergi ke Paris. Namun, kehidupan sosial di Paris membuatnya bosan. Dan kemudian dia mengasingkan diri di daerah terpencil di Faubourg untuk menekuni geometri. Namun demikian, teman-temannya menemukannya. Maka, untuk lebih menyembunyikan diri, ia mendaftar sebagai tentara Belanda pada tahun 1617 Masehi. Selama menjadi tentara Belanda, beliau mendapatkan pengalaman yang dituangkan ke dalam buku Discours de la Méthode. Setelah itu, Descartes berhenti dari medan perang pada tahun 1621 Masehi. Setelah berkelana ke Italia, lalu ia menetap di Paris pada tahun 1625 Masehi. Pada tahun 1628 Masehi, beliau kembali masuk menjadi tentara, tetapi tidak lama beliau keluar lagi dan akhirnya memutuskan untuk hidup di negeri Belanda pada tahun 1629 sampai 1649 Masehi, kurang lebih selama 20 tahun. Di negeri inilah ia menjadi leluasa menyusun karya-karyanya. Isaac Newton, Prinsipan Matematik. Apa sih yang terbesit dalam benak kita ketika mendengar nama Newton? Newton dikenal dengan dongeng sejarahnya yang tertimpa apel dan akan menghasilkan hukum-hukum fisikawan yang sangat melegenda. Isaac Newton sendiri adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dia merupakan pengikut aliran heliocentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak fisika klasik. Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari 1643 di Walsall by Closterworth, sebuah hamlet atau desa di county Lincolnshire. Pada saat kelahirannya, Inggris masih mengadaptasi kalender Julian. Kalender Julian sendiri mempunyai keunikan, yaitu di mana 3 tahun terdapat 365 hari dan ketiga tahun keempat mempunyai 366 hari. Sehingga hari kelahirannya dicatat sebagai 25 Desember 1642 pada hari Natal. Newton meninggal di umur 84 tahun pada 31 Maret 1727. Newton dikenal atas karya-karyanya di bidang fisikawan, matematika, teolog, filsuf alam, alkimia, astronomi, dan ekonomi. Kali karya-karya buku Newton yang telah ditulis salah satunya yaitu Physiologisch Natural Prinsipan Mathematica, atau dalam bahasa Indonesia adalah prinsip matematika dari filsafat alam, yang diterbitkan pada tahun 1687. Dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nah, buku ini kenapa dianggap paling berpengaruh? Karena di dalamnya terdapat teori fisika-fisikanya Newton yang sekarang dipakai dalam kalkulus. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi Newton sendiri berbunyi, semua benda di alam semesta akan tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi, ketika massa benda semakin besar, maka gravitasinya akan semakin besar. Dan ketika jarak antara kedua benda berjauhan, maka gravitasinya akan semakin kecil. Dan 3 hukum gerak yang mendominasi. 3 hukum gerak di sini diberi nama sebagai hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. 3 hukum gerak yang mendominasi ini pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum yang sama. Nah, ketika benda
ini berputar ataupun planet ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dia membuktikan dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dan teori gravitasinya. Karya ini akhirnya menyinarkan keraguan para ilmuwan akan heliocentrisme. Heliocentrisme sendiri adalah paham yang merujuk kepada bahwa bumi itu mengitari matahari dan matahari sebagai pusatnya, dan memajukan revolusi ilmiah. Dalam bidang mekanika, Newton mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. Nah, dalam bidang optika, dia berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warni lainnya. Contohnya itu seperti pelangi. Nah, ketika habis hujan, sinar matahari masuk dalam awan, itu akan membentuk atau memantulkan cahaya. Nah, cahaya itu memiliki warna yang warna-warni, beragam warna. Setelah itu, dia pun merumuskan hukum pendinginan dan mempelajari kecepatan suara. Nah, dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah. Nah, si Newton ini mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Jadi, si Newton ini bukan hanya jago dalam fisika, dia juga jago dalam matematika. Sampai sekarang pun Newton masih sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan. Nah, ilmunya dari zamannya hingga sekarang masih terpakai. Rumus-rumusnya juga masih sangat dipakai. Ya, coba kalian tebak dan jawabannya taruh di kolom komentar rumus atau salah satu rumus yang kalian ingat dari penemuan Newton. Apa? Silakan tulis jawaban kalian di komentar ya. Sebuah survei tahun 2005 yang menanyai para ilmuwan dan masyarakat umum di Royal Society mengenai siapakah yang memberikan kontribusi lebih besar dalam sains, apakah Newton atau Albert Einstein, menunjukkan bahwa Newton dianggap memberikan lebih besar kontribusinya. Karena apa? Karena Newton sendiri memiliki atau memberikan suatu karya-karyanya, penemuannya lebih banyak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Descartes mendapat sebutan Bapak Geometri Analitik dan pencipta sistem koordinat Kartesius karena banyak ahli matematika yang mengakui bahwa Descartes yang menemukan rumus kemiringan. Newton membuat karya buku Principia Mathematica. Buku ini dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh dalam sejarah sains karena di dalam buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam bidang matematika, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial dan mengembangkan metode Newton. Para ahli menyebutkan bahwa zaman Renaissance pada tahun 1637 sampai 1687 sebagai mata air matematika modern. Tahun yang pertama menunjukkan pada publikasi La Géométrie René Descartes dan tahun kedua pada publikasi Principia Mathematica karya Newton. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.